Indra lanjutkan dan kalau bicara soal kasus korupsi itu tuh tidak hanya saat on air, saat sedang jeda pun tetap jadi perbincangan kami. Sekarang kami akan beranjak ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tadi kita bahas diantaranya soal Rio Capella, ada informasi terbaru yang bisa disampaikan oleh rekan kami Umar. Silakan Umar Fauzi. Umar. Ini tepatnya pukul 18.30 tadi Rio Capella ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Rio Capella yang tersangka kasus penerimaan gratifikasi senilai 200 juta dari Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho kini mendekam di rutan KPK di Jalan Hair Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan selang 1 jam setelah itu, tepatnya pukul 19.30, Ketum Partai Nasdem Surya Paloh hadir di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Kehadiran Surya Paloh cukup mengejutkan kami semua yang standby di sini dari sejak siang tadi. Dan Surya Paloh juga menegaskan kepada kita semua, menjelaskan kepada kita semua bahwa kehadiran dirinya adalah untuk memenuhi pemanggilan KPK dengan surat yang dia terima pada hari Kamis. Surat pemanggilan KPK ini ditujukan kepada Surya Paloh untuk menghadiri pemeriksaan dirinya sebagai saksi dan dijadwalkan pada hari Senin esok. Namun karena Surya Paloh punya agenda pada hari Senin esok, maka dirinya memutuskan untuk hadir pada hari Jumat ini. Dan Surya Paloh juga mengakui bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi dalam kasus yang menjerat Gatot Pujo Nugroho dan juga OC Kaligis serta Rio Capella. Dan sampai saat ini pemimpin Partai Nasdem masih berada di dalam gedung KPK untuk menjalani proses pemeriksaan dirinya sebagai saksi. Demikian Tina. Terbaru dari Anda kita akan terus nantikan, termasuk kami ingin mengingatkan Anda bahwa kami juga menunggu informasi dari Surabaya tentang rencana dilakukannya jumpa pers oleh Tri Risma hari ini, calon wali kota Surabaya, mengenai isu yang berkembang, isu yang tersiar bahwa dirinya terlibat kasus korupsi Pasar Turi. Sekarang saya kembali lagi ke sini, jadi ini yang kita sudah sulit mengomentari rasanya begitu ya, bahwa sekali lagi dalam hari-hari terakhir ini, dalam semingguan terakhir rasanya rame banget gitu. Mas Hendardi, kita kan kayaknya rame belum selesai Rio Capella, Dewi Yassin Limpo, sekarang ada Bu Risma, meskipun sekali lagi Bu Risma belum clear begitu ya. Jadi rasanya di level pusat, daerah, gak ada gitu yang gak rame. Apa yang bisa bikin kita tenang atau tertenangkan dalam kondisi kayak gini, Mas? Ya, susah jawabnya, Mas Hendardi. Saya bukan dokter bisa buat tenang orang, cuma saya kira juga kita bisa nggak sih ngelihat hal kita minum obat positifnya? tidur belum bisa tenang dengan gaduhnya negeri ini. Maksud saya gini, kadang-kadang kalau kita lihat satu isu tuh harus ada lihat dua sisi gitu ya, plus minusnya. Nah kalau kasus korupsi itu ada nggak sih brighter side-nya gitu, sisi mencerahkannya menurut Mas Hendardi? Enggak, saya kira dari sisi partai-partai politik, saya kira ada sedikit kemajuan sekarang saat ini bahwa partai-partai kemudian langsung menegaskan bahwa ini adalah dan langsung melakukan tindakan terhadap anggota-anggota partai yang kemudian terlibat di dalam korupsi. Sebelumnya terjadi, mencoba terus bertahan ke sana kemari ini nunggu terdakwa dulu, ada pidana dulu. Tetapi kan sebetulnya kita bisa lihat ya di dalam kasus semacam Rio Capella ini bahwa apa yang dialami Rio Capella ini juga sebetulnya paralel dengan juga sikap-sikap partai, misalnya di dalam konteks pelemahan KPK ya, atau dalam konteks revisi undang-undang KPK ya, kemana arah itu partai ya. Karena itu apa yang dilakukan Rio Capella dalam konteks dengan Kejaksaan Agung untuk menyelamatkan Gubernur Sumatera Utara itu paralel sebetulnya kalau kita lihat dengan dengan sikap partai dan termasuk sikap partai pendukung daripada
Jokowi juga begitu. Karena itu menurut saya Jokowi sendiri menurut saya harus hati-hati ya terhadap partai-partai termasuk partai pendukung. Tapi bukankah harusnya Presiden Jokowi senang banget karena kan dirinya sebagai presiden menolak revisi undang-undang, artinya sejalan dengan ditunjukkan sama KPK. Dan ada juga orang yang menganggap bahwa ini KPK ini kita tentu tidak boleh berprasangka buruk, tapi KPK mengambil momentum banget saat sebagian partai politik dan diantaranya Partai Nasdem yang tangannya paling banyak untuk revisi undang-undang KPK ternyata kena, dan akhirnya orang merasa oh ini KPK ini memainkan segala kewenangannya untuk menunjukkan bahwa hey jangan lemahkan kami, dan publik pun kan berpihak pada KPK. Tapi orang juga tahu bahwa soal bertahannya KPK ya sampai saat ini selama dari gempuran-gempuran selama ini juga karena memang mereka sendiri memang cukup kuat sebagai satu ini ya pada saat ini. Jadi itu bukan aktor Jokowi sendiri yang ini. Jadi kalau Jokowi merasa bahwa ini adalah prestasi dia, saya kira keliru. Jadi ini prestasi KPK sendiri memang bisa cukup kuat dia untuk bertahan, dan justru ini peringatan bagi Presiden Jokowi sendiri untuk terhadap partai-partai termasuk partai pendukungnya yang bisa jadi memang hanya coba berlindung di balik presiden dengan alasan untuk kepentingan nasional, tapi seringkali ini kepentingan pribadi. Gitu. Oke, kalau ke teman-teman ICW, Donald nih melihatnya soal revisi undang-undang KPK di tengah kondisi seperti ini kan, tapi Menko Polhukam aja bilang bahwa jangan sampai si KPK ini jadi monster yang susah disentuh. Kalau sikap pertama saya membedakan peristiwa hukum penangkapan itu dengan konteks revisi undang-undang KPK. Walaupun berdekatan ya momentumnya ya. Iya, menjadi sulit kemudian dikaitkan satu dengan yang lain karena itu akan menimbulkan banyak anasir. Ada satu partai dulu mengkaitkan penangkapan ketua umumnya dengan datangnya duta besar Amerika Serikat ke KPK. Jadi itu menimbulkan banyak anasir, padahal melupakan aspek peristiwa pidana. Orang kan nggak mungkin ditangkap kalau tidak melakukan perbuatan. Logikanya begini, kalau hari itu KPK tidak melakukan penangkapan Dewi Yassin Limpo misalkan saja, maka hilanglah jejaknya, hilanglah kira-kira alat bukti yang dilakukan. Kan dia tidak harus menunggu dulu, nantilah kita tangkap kalau ada momentum yang pas. Kan tidak mungkin seperti itu proses hukum. Wait and see. Kan tidak. Maka kalau menunggu seperti itu, logika penegakan hukum menjadi kacau dan termasuk juga merugikan KPK secara kelembagaan juga terkait dengan proses hukumnya. Kait dengan revisi undang-undang KPK ini menurut saya lucu sekali. Lucu kenapa? Dulu di zaman SBY tidak ada satupun menteri yang mengeluarkan statement sebelum presiden mengeluarkan pernyataan terkait dengan upaya revisi undang-undang KPK. Upaya ini kan berkali-kali. Tidak ada satupun menteri yang betul. Zaman SBY itu tidak berani para menteri termasuk Menteri Hukum dan HAM menyatakan bagaimana sikap presiden terkait dengan revisi undang-undang KPK. Di zaman Jokowi itu sudah beberapa menteri justru mendahului pernyataan beliau. Ada pernyataan yang kontras, misalkan saja kubu Menko, ada Pak Luhut di situ, ada Puan Maharani di situ yang menyatakan setuju dengan revisi undang-undang KPK, plus Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli. Di sisi yang lain ada kubu Mensesnek, Pak Pratikno yang menyatakan plus Kepala Kantor Kepresidenan yang juga menyatakan Presiden sampai dengan sekarang ini masih konsisten dengan sikap 6 Juli 2015 yang menyatakan tidak setuju dengan revisi Undang-Undang KPK. Akibatnya apa? Pemerintahan ini menjadi banyak pilot. Kalau dulu orang menyebutnya autopilot, sekarang banyak pilot. Mau kendarain pesawat masing-masing, kira-kira begitu. Bahaya dong. Padahal kemudi satu, tapi yang pengen nyetirin masing-masing nyetirin banyak. Apalagi kalau mereka menganggap yang nyetirin sekarang itu adalah petugas partai. Jadi banyak yang memerintahkan nanti kemana-mana maunya. Ini menurut saya bahaya loh pemerintahan seperti ini. Kita harus jeda dulu. Ya, ditutup sampai ini bahaya dulu. Kami kembali sesaat lagi.